Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Agus Khairul Huda dengan tema kesalahan-kesalahan dalam waris part 2. Kami persilahkan pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, jamaah kajian rutin Majelis Taklim Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan bulan yang baru, tentunya dengan istri yang solihah, yang baru. Tapi kalau solihah dan baru, kenapa tidak, Bu ya? Baik ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita, di mana kita masih membahas mengenai tentang kesalahan-kesalahan dalam bab waris. Di part yang pertama, ya, saya ingin sedikit mereview karena kajian terakhir kita udah setahun yang lalu. Betul, Bu ya? Terakhir ketemu kan 2024. Ini udah 2025. Jadi kita udah lama tidak berjumpa, setahun lamanya. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mereview terlebih dahulu. Baik, bagian poin yang pertama kemarin adalah kesalahan dalam menyamakan antara bagian anak laki dengan anak perempuan. Dan ini sudah kita bantah ya, berdasarkan dalil maupun berdasarkan dengan logika. Jadi itu keliru, tidak benar. Yang benar gimana, Tat? Ya, yang benar ya mengikuti aturan Allah yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat yang 11. Saya pikir itu sudah clear. Ya, di mana Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat untuk anak-anakmu. Jadi Allah bahkan tidak menggunakan kata perintah. Allah memerintahkan, bukan, tapi Allah berwasiat. Bu, kira-kira lebih dalam mana, Bu? Perintah orang tua atau wasiat orang tua? Lebih dalam wasiat. Perintah kadang-kadang kita masih nakal, berani bantah. Tapi kalau wasiat itu kadang-kadang kan, ini wasiat orang tua Pak Ustaz, gitu ya. Jadi begitu Allah menggunakan bahasa wasiat, begitu seriusnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mempertegas dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai hukum Allah aja, laki-laki mendapatkan 2 bagian dari yang didapatkan perempuan, kecuali kemarin sudah saya sampaikan itu ya, kalau seluruh ahli waris ikhlas dan ridho. Contoh, almarhum bapak meninggalkan uang 300 juta.
Saudara saya dengan satu perempuan, kakak perempuan. Nggak ada yang lain. Uangnya 300 juta. Berarti Ustadz dapat berapa, Bu? 200. Kakak perempuan saya dapat berapa? 100. Ya udah dibagi berdasarkan hukum Allah. Nah itu akan lain hukum ketika Ustadz pribadi bilang begini, udahlah orang kakak perempuan juga ekonominya tidak terlalu baik, dibagi dua. Ya, kenapa dibagi dua Pak Ustadz? Karena sikok bagi dua, sikok bagi dua. Kan ada lagunya. Ya, ya udah. Akhirnya Ustadz ikhlaskan. Itu berarti sama aja kayak gini loh Bu, Ibu. Itu sama kayak Ustadz dapat 200 juta, kakak perempuan dapat 100 juta. Terus Ustadz kasih 50 juta buat kakak perempuan. Paham ya? Nah yang kayak begitu, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru oke. Tapi kalau ini dipaksakan, udahlah mas, kamu itu loh, gak usah serakah gitu. Bagi dua aja sudah. 300 bagi dua, 150. Lagi-lagian sama-sama anak juga, gak usah dibeda-bedain. Terus Ustadz gak itu, Bu. Ibu tahu gak yang terjadi apa? Berarti kakak perempuan saya itu gak ada bedanya dengan memakan uang hasil nyolong, maling, korupsi 300 triliun 6 tahun setengah. Begitu. Ya? Iya. Saya mau resign jadi Ustadz, Bu. Mau dipenjara 6 tahun setengah aja gak apa-apa. Ikhlas saya lillahi ta'ala. Asalkan dapat 300 triliun. Lumayan buat bangun pondok, Bu, ya. Jadi ibu-ibu. Kenapa? Enggak nyambung. Nenek-nenek enggak nyambung dia. Kita enggak bahas dosa keles. Kita bahas aku resign jadi ustadz, rela di penjara 6 tahun setengah. Kan berarti saya enggak nyolong kan? Enggak paham ini. Susah. Baik teman-teman. Kita ngomong apa, dia bahas apa ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ini jadi pelajaran Bu ya, untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Poin 1 udah kita lewati. Yang kedua, membagi waris ketika masih hidup. Jadi keliru. Karena sebenarnya itu namanya apa Bu? Kalau bagi-bagi uang ketika masih hidup, pembagiannya terjadi pada saat dia hidup, itu namanya hibah. Lagi, bagi-bagi warisan, bagi-bagi uang ketika masih hidup, tapi syaratnya nunggu mati, itu namanya wasiat. Nah, kalau bagi-bagi warisan di saat orangnya udah mati, itu baru namanya warisan. Warisan nggak bisa diotak-atik, udah ada hukumnya. Kalau hibah bebas. Ustadz mau ngasih rumah kepada si A, rumah ini kepada si B, itu selesailah rumah-rumah saya kok. Cuman dalam berkehidupan kan Ustadz sering bilang, banyak hal yang di dalam syariat itu diperbolehkan, tapi dalam bab etika itu nggak benar. Ibu kalau nggak adil sama anak, hati-hati. Ya, kadang orang tua gitu. Ada rumah elit dikasihkan buat kakaknya, rumah yang biasa dikasihkan buat adik. Jadi anak-anak itu ketika dizolimi sama orang tua, itu 95% diam. Tapi 95% dendam. Jadi nanti akan terasa efeknya ketika ibu udah tua. Ya, ketika ibu sayang dengan A, biasa dengan B, kemudian di masa tua A tidak terlalu perhatian sama ibu. Ibu bilang, nah anterin ibu ke rumah sakit kepada si B. Si B tuh enteng aja jawabnya. Ya ibu minta tolong aja sama si A. Kan dia anak kesayangan ibu. Nah, jadi makanya jangan pernah berlaku tidak adil kepada anak. Saya tuh pernah baca sebuah hadis dan ini menginspirasi banget buat saya. Hadis itu bunyinya begini Bu. Waktu itu Nabi lagi duduk. Ada sahabat menggendong atau membawa 2 putra putrinya, 1 putra 1 putri. Yang cowok itu dipangku dipeluk, yang satu tuh cewek di sebelah nggak dipangku nggak dipeluk. Kata Nabi, jangan kau bawa aku dalam persaksian di hari kiamat kelak
atas ketidakadilanmu kepada anak. Coba saking Nabi menjaga perasaan. Ada lagi cerita lain, laki-laki datang, ya Rasul, aku mau menghibahkan budakku kepada anakku ini. Kata Nabi, apakah semua anak kau berikan budak? Tidak Nabi. Lagi-lagi jawaban Nabi mirip kayak tadi. Jangan kau persaksikan atas ketidakadilanmu di hadapan Allah kepadaku. Jadi artinya Nabi itu gak suka gitu. Orang tua yang gak adil. Nah itu ke bawah-bawah sampai sekarang saya tuh kalau mau belikan apa-apa, itu tuh harganya saya upayakan minimal mirip lah, harus sama. Walaupun nanti agak susah ya. Contoh kayak baju anak perempuan dengan baju anak laki, ibu pasti udah tahu kan harganya beda ya. Pasti baju anak perempuan lebih mahal. Kadang-kadang saking Ustaz pengen adilnya, itu yang perempuan Ustaz beliin baju satu harganya 400.000, yang cowok kaos itu paling kan 100.000, Ustaz belikan 4. Itu Ustaz bilang sama si cewek, Dek, kamu jangan nanti kaget kok kakak dapat 4. Karena harganya sama nak ya. Bajumu itu satu tapi 400.000. Baju kakak itu 100.000, makanya Abi belikan 4. Saya bikin. Biar mereka tetap selalu merasa nyaman bahwa orang tuanya gak pernah mendolimi mereka. Ya ini yang kadang-kadang patut diwaspadai. Kebencian kepada anak itu kadang-kadang muncul. Ibu bilang gak mungkin Ustaz. Kata siapa? Ada perempuan nikah sama laki, punya anak 3. Ya, yang 2 itu mukanya tuh sedang-sedang. Maksudnya sedang-sedang itu gabungan antara bapak dengan ibu. Anak ketiga itu mukanya 100% muka suaminya. Terus ibu cerai dengan suaminya. Itu kadang-kadang orang tua ke bawah-bawah benci sama anaknya yang ketiga tadi itu. Gak usah cengar-cengir, biasa aja. Ya? Faktanya begitu, ada yang begitu tuh. Jadi dia merasa kayak marah gitu sama suaminya, dilampiaskan kepada anaknya hanya karena anaknya tuh mukanya mirip dengan muka daripada suaminya yang pernah mendoliminya. Itu hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajar bagi kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang berbahagia. Ya, baik, itu tadi kesimpulannya. Kalau orang hidup maka tidak ada apa Bu? Tidak ada pembagian warisan. Ya, itu poin yang kedua. Jadi nggak ada istilah Pak bagi warisan dari sekarang. Gimana mau bagi warisan? Bapaknya masih hidup, ya kan? Dasar bocah nggak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, harta bersama suami istri tidak ada. Sudah kami clearkan, ya. Jadi sehingga nanti kalau mati saling mewarisi. Bukti kalau hartanya suami bukan hartanya istri. Bukti kalau hartanya istri bukan hartanya suami, itu adalah ibu-ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, bahwa mereka saling mewarisi. Bahkan suami istri itu bisa transaksi loh Bu. Bisa, kenapa enggak? Bisa. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, misal contoh istrinya dapat warisan, anggaplah tanah 100 juta. Saudaranya perempuan 4 dibagi 4 25 jutaan. Yang 3 orang pengen dijual. Yang perempuan 1 tadi gak mau dijual. Apa yang terjadi Bu? Kata suaminya, udah dek gini aja, ku beli aja tanah orang tuamu daripada kalian kelahi. Gimana Mas? Ya udah, ku beli 100 juta. Kalau tadi kan alasan gak mau jual karena dia gak mau tanah ini keluar dari keluarga. Nah ini yang belikan suaminya sendiri. Nah yang lucu yang terjadi apa Bu? Akhirnya dikasihlah 1, 25. Yang istrinya dikasih juga 25. Transaksi dari suami ke istri terjadi di situ. Tanah itu punya siapa? Punyanya suami. Jadi 100% punya suami. Nah tinggal ibu gimana bereaksi? Bang, tanahnya kasih aku aja Bang ya. Sudah, goyangan mau terjadi, selesai. Ya. Jadi ibu jangan kalah sama PSK Bu, bisa godain pelanggan. Ibu harus pintar godain suami. Loh iya, yang PSK yang dosa aja bisa kijil depan suaminya kok. Masa ibu yang halal dapat pahala gak bisa kijil? Udah nanti pulang kijil semua ya. Iya Bu. Masya Allah. Jelas. Oh. Jadi dari situ harta suami istri itu berbeda. Ya. Dan ya begitu.
atas suami istri itu tidak berhubungan satu dengan lainnya. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya yang keempat, harta almarhum dikuasai istri. Saya sering bilang gitu, ya, makanya ada istilah janda kaya. Ibu pernah dengar istilah janda kaya? Baik, kemudian berikutnya yang kelima, nggak bisa. Saya paling malas nanya nggak dijawab itu. Udah telat kok sudah dijawab. Udah sakit hati. Ibu-ibu yang berbahagia, merajuk. Siapa Ustaz merajuk? Mejok. Mejok. Tahu mejok, Bu? Jadi yang keempat, harta almarhum dikuasai istri. Makanya ada istilah janda kaya. Padahal sebenarnya nggak ada janda kaya. Nggak ada janda kaya tuh nggak ada. Yang ada itu, Bu, yatim kaya. Kok bisa tuh Ustaz yatim kaya? Iya. Sekarang gini nih, misalnya nih, suami ibu meninggalkan harta 800 juta. Ibu punya anak laki-laki 1 biji. Nah, ibu sebagai istri itu cuma dapat 1/8. 1/8 dari 800 juta berapa, Bu? Susah ya kalau ngomong orang nggak punya duit gini nih, susah. 1/8 dari 800 juta kok mikir itu 100 lah, astagfirullah. Padahal sudah saya cocokkan angkanya, maksudnya 800 juta itu supaya nanti bagi 1/8-nya gampang. Ternyata masih gini. Ibu kebanyakan dengar mercon ya, jadi kayak gini. Saya ulangin lagi. Suaminya meninggalkan 800 juta. Ahli warisnya cuma 2, ibu sama anak laki-laki. Ibu dapat berapa, Bu? 1/8. 100. Berarti sisanya 700 buat siapa? Buat anaknya. Berarti lebih kaya anaknya apa lebih kaya ibunya? Itu harusnya. Faktanya nggak begitu. 800 juta tuh dikerokoti sendiri sama janda, gak jelas itu. Ya Bu, dijendos 800 juta. Langsung beli tas, beli baju elit. Dan ibu tahu yang terjadi? Ketemu brownies alias berondong manis karena masih muda. Coba ketemu Ustadz udah berusuk berondong sukses, busuk gak sopan ibunya. Ustadz dibusuk-busukin, berusuk berondong sukses, berondong busuk, sembarangan aja. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, udahlah, namanya brownies yang dikejar mana muka ibu, yang dikejarnya duit. Habis digerogotin ya udah tinggal pergi. Berarti ada seorang wanita memakan harta anak yatim, dan anak yatim itu anaknya sendiri. Paham Bu ya? Jadi perempuan memakan harta anak yatim, dan anak yatim itu adalah ibunya sendiri. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang jadi pelajaran Bu ya. Dan itu kesalahan yang memang paling banyak terjadi di dalam kehidupan, dan sering saya sampaikan. Ini keliru karena perempuan itu mewarisi harta suami. Ibu kalau suami meninggal dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau punya anak dapatnya 1/8. Maaf, 1/8. Kalau bapak suami maksudnya, ibu mati dapatnya 1/4. Kalau nggak punya, kalau 1/2 kalau nggak punya anak. Tapi dapatnya 1/4 kalau punya anak. Begitu Bu hitungannya. Suami istri itu gampang hitungnya. Ibu hari ini loh ngitung warisan ibu bisa. Nanti pulang ambil buku kecil sama bolpen, ibu catatin hartanya. Suaminya datang, ngapain Dek? Ngitungin harta warisanmu Mas, kurang ajar kamu Dek. Iya. Jadi ibu-ibu yang
muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan. Ibu yang dirahmati Allah. Ya begitu Bu ya. Jadi itu tadi gambarannya seperti itu. 1/8, 1/4 berarti menunjukkan perempuan tidak menguasai semua harta suami. Hanya 1/8 aja. Jangan nanti harta. Tapi kan anaknya masih kecil-kecil. Loh, anak kecil kan kecil pada saat itu. Emang kalau anak kecil nggak punya hak? Punyalah. Ya. Jadi itu tetap harta anak ibu. Ibu cuma megangin doang. Dari 800 juta tadi, yang 700 juta punya dia. Ibu cuma berhak memakan 100 jutanya aja. Yang 700 juta tetap punya anak. Kapan diserahin? Kapan dia udah dewasa, udah siap terima uang. Jadi jangan dipikir mentang-mentang bocil kemudian hak warisnya hilang, sembarangan aja. Ibu cuma megang doang, megang doang. Ya, jadi waris itu kepada anak. Maka berangkat dari situ, dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, maka kami mempertegas kesimpulannya adalah bahwa harta almarhum itu adalah dibagikan kepada ahli waris, bukan dikuasai oleh istri. Kemudian yang kelima, bagi waris menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Bagi waris menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Maksudnya begini. Ceritanya Ustadz punya bapak. Bapak meninggal dunia. Ketika bapak meninggal dunia, ada warisan. Tapi kami nggak mau bagi waris. Kenapa? Karena ibu masih hidup. Ibu masih hidup, gak enak bagi waris. Ini yang saya maksudkan tadi, bagi waris menunggu pasangan. Pasangan itu maksudnya pasangannya mayat tadi ya, meninggal dunia. Itu keliru. Saya udah tahu yang berkecamuk di hati ibu itu apa. Ibu pasti lagi ngomong, kayak mana sih? Masa kami bagi waris ibu masih hidup? Apalagi biasanya terjadinya ini kalau warisannya bukan berbentuk duit. Warisannya berbentuk rumah. Yang parah lagi rumah itu ditempatin mama kita. Pasti yang terbesit di pikiran, gak sopan tat. Gak sopan bagi waris rumah, masa mau dijual? Mama nanti kayak apa? Tinggal di mana? Bla 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 bla. Diam kutapak memang mulutmu baru tahu rasa. Ya, yang nyuruh jual rumah siapa? Saya nyuruh bagi waris kan. Emang bagi waris dengan jual rumah bedanya apa? Ya beda lah. Kalau jual itu belakangnya al. Kalau waris itu belakangnya res. Itu bedanya. Ya Bu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Ustadznya ngawur tuh. Iya kan. Kelihatan betul ibu ngawur juga ya. Bagi waris dengan menjual itu beda Bu. Jadi bagi waris itu cuma menetapkan hak. Contoh, misal contoh nih warisannya cuma satu rumah, cuma rumah doang, nggak ada lagi duit, nggak ada. Kemudian apa yang terjadi Bu? Rumah itu kemudian dibagikan waris. Gimana cara membagikannya Pak Ustadz? Panggil tukang jual beli rumah, ya, suruh taksir harga rumah ini berapa. Setelah udah ketemu angkanya dengan juru taksir tadi, kemudian panggil ustadz, suruh datang ke rumah untuk menghitungkan jumlah angka pembagian warisan. Contoh, ini saya ambil contoh aja. Misalnya ada ibu, kemudian anak laki 1, anak perempuan 1. Ya berarti ibu mendapatkan 1/8. 7 dibagi anaknya berapa tadi Bu? 3. Kenapa 3 Pak Ustaz? Karena laki-laki kepalanya 2.
Betul Bu? Laki-laki kepalanya 2, tanya suamimu, Mas, kamu kepalamu berapa sih? Gitu ya. Kepalanya suami itu ada 2. Berarti walaupun anaknya 2, kepalanya berapa? 3. Kok 4 lagi nambah? Ibu punya kepala juga? Saya curiga jadinya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepalanya ada 3. Laki kepalanya 2, perempuan kepalanya 1. Jadi 3. Maka 700 juta dibagi 3. Tadi kan ceritanya rumahnya, oh tadi berapa harganya tadi? 800 juta lah ya biar gampang ya. Berarti ibu dapat bagian 100 juta, 700 juta dibagi 3. Ya, yang laki mendapatkan 2 bagiannya. Yang perempuan mendapatkan 1 bagiannya. Nih saya hitungkan aja Bu. 700 juta dibagi 3 kenanya 233. Berarti yang perempuan dapat 233, yang laki dapat 466. Itu pembagian. Apa rumah itu harus dijual? Enggak. Biarkan dalam bentuk prosentasenya. Nah, ternyata Bu, rumah itu nggak dijual. Sampai datang beberapa tahun kemudian, rumah itu dibeli sama Pak Prabowo. Harganya 8M. 8M. Maka ibunya dapat 1M, kakak lakinya dapat 4M 660 juta, 660 juta. Yang cewek dapat 2M 330 juta. Begitu. Akhirnya Masya Allah, rumah itu dibeli sama Sekjen PBB di Amerika. 8 triliun Bu. 8 triliun. Maka dapatnya ibu dapat 1 triliun, anak lakinya dapat 466. Kebalik toh Bu, 4 triliun 660 M. Ya, bagian ngapain ngitungin duitnya orang Bu ya? Pebungulan memang kita sudah Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi gitu ceritanya. Maka nanti berdasarkan prosentase. Nah, di tengah jalan, rumah ini belum dijual. Ternyata Bu, ibunya meninggal dunia. Maka apa yang terjadi? Terjadi lagi pembagian warisan yang kedua. Total harta ibunya ditambah dengan harga rumah tadi berapa harga akhirnya tadi? 1 triliun tadi kan, zamannya Pak Sekjen PBB tadi. Atau zamannya Pak Prabowo aja lah biar nggak susah ngitungnya. Maka 1M ditambah harta pribadi ibunya. Misalnya ibunya punya uang 500 juta, berarti 1,5M. 1,5M dibagi 3. Kan anaknya tadi laki 1, perempuan 2, perempuan 1. Maka dibagi 3, berarti anak lakinya dapat 1M, anak perempuannya dapat 500 juta. Gitu cara ngitung. Bukan bapak meninggal, tahan dulu udah usah. Ibu meninggal baru bagi warisan. Bingung dia bagi warisannya kayak apa ini? Diacak lagi. Itu 2 kali pembagian warisan berarti. Paham ya? Dan yang kayak begini ini kadang orang enggak paham. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi kesalahan yang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala
Itu yang kelima Bu ya. Kemudian berikutnya yang keenam, bukan ahli waris tapi merasa paling berhak. Bukan ahli waris tetapi merasa paling berhak. Di antara kekeliruan dalam pembagian waris yang sering terjadi adalah diberikan harta peninggalan almarhum kepada yang bukan ahli waris dengan mengatasnamakan pembagian waris. Ada beberapa orang Bu ya, saya sebutin aja. Yang pertama, tidak terdaftar dalam struktur ahli waris. Jadi mereka bukan ahli waris tapi kadang malah menuntut bagian waris. Ibu mau tahu siapa ini orang-orang ini? Baik, kalau nggak mau kita lewatin aja. Kemudian berikutnya, nggak bisa, udah lewat. Masuk poin B berikutnya. Ibu nggak usah bentak-bentak, biasa aja ya. Saya kalau ceramah makannya kacang gini emosian. Kayak apa coba ceramah sambil ngemut kacang? Jadi ibu-ibu, ada kacang, permen Garuda. Sejak kapan? Biasa Ustadz tuh buah-buahan gitu ya kan, apel, mango gitu. Ini makanan tidak sehat semua ini kan. Jadi sudah saya foto kok, saya masukkan Facebook tadi. Baru pertama guys, ceramah dikasih kacang kayak begini guys. Dibungkus lagi, masya Allah, gini betul. Ditaruh toples kita masih cantik ya, bungkus. Jadi kalau saya ceramah gini, ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Jadi gitu Bu. Bu, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mempertegas kembali dari yang saya sampaikan. Siapa itu orang yang bukan ahli waris tapi merasakan ahli waris? Yang pertama, keluarga berstatus angkat. Anak angkat, bapak angkat, adik angkat. Semuanya Bu ya, yang berbau-bau angkat. Termasuk yang suka nganterin penumpang itu, biasa naik mobil kemana-mana. Angkat. Kemudian yang kedua, keluarga yang berstatus tiri. Semua yang berbau tiri. Kanan. Oh kiri. Bapak tiri, ibu tiri, mama tiri, adik tiri. Semuanya gak dapat waris. Yang ketiga, keluarga berstatus mantan. Mantan suami, mantan istri, gak dapat. Mantan. Punya suami miskin, minta cerai, dicerai. Ternyata suaminya kaya, hartanya triliunan, meninggal dunia. Ya sudah, nangis itu. Makanya mantan itu gak dapat apa-apa. Saringan ketan, mahal harganya. Buanglah mantan pada tempatnya. Jadi teman-teman, itu Bu. Kemudian berikutnya, ibu-ibu yang berbagi. Sudah habis ya. B sekarang, terdaftar dalam ahli waris tapi terhijab. Terkandung dalam ahli waris tapi terhijab. Terhijab itu maksudnya termahjub. Contoh kayak misalnya cucu itu ahli waris, tapi kalau ada anak maka dia termahjub. Maka dia bukan ahli waris. Ya. Contohnya paman itu ahli waris, tapi kalau ada saudara dia tertolak. Termahjub namanya. Itu maksudnya begitu. Udah Bu ya, clear, udah tuntas sampai di sini. Kemudian kita masuk pada poin yang ketujuh. Berbagi warisan menggunakan aturan adat. Ini juga keliru Bu. Tidak boleh. Ya. Ngapain pakai adat? Ada nyata-nyata hukum agama.
Saya tidak perlu sebut nama sukunya. Ada yang paling ekstrim itu pembagian warisnya unik. 100% hanya dapat dari kalangan wanita aja. Dari keluarga laki-laki nggak dapat apa-apa. Ada salah satu suku. Alasan mereka apa? Kalau laki bisa cari duit sendiri, kalau perempuan tidak bisa cari duit. Maka semuanya harta warisan turunnya ke anak perempuan. Anak laki-laki nggak dapat apa-apa. Ini bertentangan dengan syariat. Ya, nggak boleh. Baik. Kemudian yang terakhir, ahli waris pengganti, Bu. Ibu pernah dengar ahli waris pengganti? Ada mayat punya anak laki 2. Masing-masing anak punya anak. Ini mayat punya anak, masing-masing anak punya anak. Kemudian si anak yang pertama ini meninggal dunia sebelum bapaknya meninggal. Ini mayat anak. Yang ini mati. Secara hukum Islam, apabila bapaknya meninggal, itu yang dapat warisan cuma anak ini satu ini. Ini termahjub, terhalang. Cucu terhalang karena adanya anak. Ini anak namanya. Anak ketemu cucu. Cucu kebuang. Di sini kan secara perasaan pasti, aduh gimana tadi ya, kasihan dong nggak dapat apa-apa. Emang begitu aturannya. Gak bisa ini dinaikkan sebagai pewaris pengganti bapaknya, gak bisa. Nah, kalau nanti ibu ngerasa, aduh gimana tadi kayak gak nyaman ya, berarti ambil jalur lain, namanya solusi wasiat. Ya, si kakek ini yang kudunya pinter nih mayat ini. Sebelum dia mati, dia lihat anakku 2, yang satu udah meninggal. Berarti cucuku dari jalur yang pertama udah pasti gak dapat warisan. Ya wasiat. Wasiat aja, ya. Cuman kalau wasiat itu kan maksimalnya cuman 1/3. Nah, kalau mau yang mantap sebenarnya hibah. Kalau hibah bebas Bu, mau berapa aja boleh. Ya, hibah mau berapa aja boleh. Cuman bedanya kalau hibah itu kan efeknya terjadi pada saat dia meninggal. Saya ulangi. Efeknya terjadi pada saat dia ngomong Bu. Jadi langsung. Kalau wasiat enggak, efeknya terjadi nunggu nanti sampai dia meninggal dunia. Begitu, ibu yang berbahagia. Kemudian ini bisa menjadi sebuah pembelajaran ya. Ternyata tidak segampang yang dibayangkan dalam bab waris pun. Ternyata banyak problematika yang mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu patut menjadi pertimbangan kita untuk kita telaah dan untuk kita kaji. Karena kalau enggak ya permasalahan kayak tadi itu yang semuanya saya sebutin itu adalah problematika yang memang di masyarakat terjadi. Di masyarakat itu terjadi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu jadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ditelaah dengan sebaik-baiknya. Monggo silakan ibu-ibu. Dan satu lagi mungkin ya, ini tidak masuk dalam pembahasan tapi ini banyak terjadi juga, yaitu berbagi warisan menunggu semuanya meninggal dunia. Itu juga ada yang begitu. Dan itu nanti problemnya ke depan. Ibu pegang omongan saya ya, bahwa semua yang mengakhirkan waris makin lama akan makin besar potensi untuk bertengkarnya. Pegang omongan Ustaz. Ini kasusnya terjadi di mana biasanya? Pembagian waris tanah-tanah kampung yang harganya murah, sepeta 1 hektar paling 10 juta, terus malas, terus diurus, seluruh ahli waris mati, ternyata di situ jadi tanah pembebasan untuk pelebaran BSB. Ini kasus terjadi nyata. Mohon maaf Bu, saya kecil saya tuh di belakangnya BSB rawa, dulu BSB itu kan rawa. Saya pernah kecil di situ.
Tanah di situ itu Bu, aduh Bu, mohon maaf Bu, 10 juta, 20 juta zaman itu. Siapa mau ke situ? BSD itu rawa tembus apa namanya laut. Artinya itu kan buangan air banjir dari dam itu. Ke situ semua, makanya rumah situ rumah-rumah panggung, nggak ada rumah kayak gini, nggak ada. Itu dulu murah. Sekarang Bu dibeli BSD Bu, satu peta ini 5M. Satu rumah itu 5M. Kan BSD meluas terus. Jadi banyak tuh tanah-tanah dibeli sama BSD. Gila harganya Bu. Satu rumah kayu Bu, bukan rumah ibu beton, bukan rumah kayu. 5M, 4M, jualnya begitu. Yang belakangan pinter-pinter tuh malah gak dilepas, 5M gak dilepas. Ada rumah kayu. Ya, nah itu yang kayak gitu tuh kadang-kadang nanti kelainya di belakang. Ibu sama saya saudara kandung. Ada rumah 10 juta. Mbak, ya apa Mbak? Titul lagi Mbak. Kata ibu, wis ra usah to Dek. Wong tanah 10 juta buat apa? Kayak gitu-gitu aja. Ibu mati, Ustaz mati. Anak kita yang kelahi Bu. Paham ya? Begitu. Mungkin bisa jadi 5 tahun ke depan kacang ini jadi mahal. Kita nggak tahu. Ya kan? Kacang yang bungkusan plastik anak TK ini Bu, ya, bisa menjadi 5M dibeli sama BSD. Ya. Begitu. Allah. Hah? Oh dari Dubai ini? Wah berarti mahal Bu 5M ini. Saya kok bukan seudon tapi kok nggak yakin nih ya kalau dari Dubai. Ini kan direnteng sama orang di warung-warung tuh banyak dijual. Baiklah, silakan yang mau bertanya. Silakan Ibu. Silakan Ya, ibu-ibu yang belakang dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertama, bisa di-sharing ke kami mengapa dalam Islam laki-laki mendapatkan hak lebih besar daripada perempuan dalam hal hak waris. Kedua, sejauh mana atau umur berapa anak perempuan itu dekat sama ayahnya, karena ayahnya mungkin pingin cepaka-cepiki sama anak perempuannya, itu sejauh mana umur atau alasan-alasannya. Itu aja Ustaz, makasih. Sama-sama. Ibu, pertanyaan yang pertama itu udah kita jelasin sebenarnya di poin pertama dulu. Tapi nggak apa-apa, saya ulangin lah, nggak apa-apa ya. Walaupun saya cuma dikasih kacang goreng, nggak apa-apa, aman itu. Ibu, yang pertama saya mau tanya dulu sama Ibu. Ibu yakin nggak kalau Islam itu agama yang adil? Yakin ya? Oke, kalau udah ini berarti tugas Ustadz agak ringan, maksudnya gitu. Kenapa? Ibu, saya minta sama ibu, tolong semuanya ya pakai baju warna putih pertemuan 2 minggu ke depan. Siap Pak Ustadz? Awas ya. Iya Pak Ustadz, aman Tad. Ternyata saya datang 2 minggu ke depan, ibu kompak pakai baju warna hitam. Emosi lah Ustadz. Kurang ajar kalian ini ya. Sudah dibilang putih, kok hitam? Kompak lagi. Kalian menentang saya. Pak Ustadz, apa? Pak Ustadz, apa sih? Kaca ribennya dibuka dulu. Putih ternyata. Paham maksudnya? Kadang-kadang kita tuh melihat sesuatu nggak adil, bukan karena sesuatunya nggak adil, tapi sudut pandangmu yang nggak adil. Saya kasih tahu sama ibu, kenapa laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada seorang wanita? Ibu menilai sesuatu itu jangan dilihat dari pemasukan. Ibu juga harus memikirkan dari sisi pengeluaran. Ibu mohon maaf, kalau mau bersikap adil, yuk kita pakai syariat Allah. Ternyata secara syariat Allah Bu, semua kewajiban yang bersifat maliyah, saya ulangi, maliyah, yang bersifat harta, itu pasti dibebankan Allah kepada laki-laki. Contoh ya, Ustadz mau menikah, yang bayar mas kawinnya siapa? Laki apa perempuan?
perempuan. Mas kawin kok, Mas. Kawin. Mas. Jadi ibu Mas kawin dari laki-laki. Padahal yang menikmati pernikahan itu laki apa perempuan? Dua-duanya. Harusnya saya bayar istri bayar saya juga dong, kan kita saling menikmati. Begitu. Tapi semua hak kewajiban harta itu dibebankan laki-laki. Dah, Ustadz sekarang punya istri, punya anak. Yang ngasih makan istri siapa? Ustadz, laki-laki. Laki-laki gitu loh, jangan ustadz gitu ya. Oke. Abis itu punya anak, yang wajib ngasih makan anaknya siapa? Laki-laki. Saya punya ibu saya butuh dinafkahi karena almarhum bapak udah meninggal dunia. Yang wajib nafkahin ibu siapa? Laki-laki. Indonesia perang, diwajibkan Allah berjihad dengan harta. Yang wajib mengeluarkan harta siapa? Laki-laki. Ibu makan tadi, yang ngasih makan siapa? Laki-laki. Ibu zakat fitrah itu rukun Islam. Yang wajib bayarin siapa? Laki-laki. Ibu mau kurban, yang bayarin kambingnya siapa? Dah puas. Ibu-ibu mohon maaf, uang yang didapatkan laki-laki banyak, tapi semua beban kewajiban harta itu pada laki-laki. Aku kerja, aku juga membantu istri suami, apa bayar listrik, bayar itu deritamu. Kenapa mah? Islam nggak pernah kok membebani bu. Andai kata Ustadz menikah dengan seorang saudagar kaya raya, perempuan kaya raya, uangnya berpuluh-puluh miliar, sedangkan Ustadz cuma guru ngaji, cuma dapat kacang, kasihan, ibu ya. Berarti kaya istri apa kaya suaminya? Istri. Yang wajib nafkahin tetap laki-laki. Bayangin sampai segitunya. Jadi sangat wajar kalau apa yang didapatkan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Padahal uang perempuan tuh ibu endepin aja tuh di rekening. Jadi kalau ibu punya uang, ibu simpan baik-baik. Suami minta bantuan, ya kalau dibantu-bantu oke lah. Tapi kalau diminta semua jangan mau. Jangan mau. Ibu kerja, 100% itu punya ibu, simpan di tabungan. Jadi perempuan kudu pintar. Nanti kalau sudah baru menyesal, ya. Ada bu perempuan bu, pedagang, suaminya PNS. Terus suami bilang, "Dek, kita ambil rumah yuk, kan kita belum punya rumah. Kreditan ini programnya Pak Jokowi kan agak murah. Nanti uangku dari PNS ku buat bayar untuk bayar KPR-nya deh. Nah, terus nanti makan minumnya pakai uangmu deh ya." Jangan mau bu, ibu dibungulin itu. Balik. Nafkah dia yang nafkahin, ibu yang nyicil KPR, itu baru betul. Ngerti gak bedanya? Jadi baik, satu. Yang kedua, apa tadi yang kedua tadi? Batasan anak perempuan dekat sama orang tua. Baik, gini bu, batasan itu agak susah kita ngomong karena luas. Secara global, bapak dengan anak itu tetap mahram, artinya tetap diperbolehkan bersentuhan, berpelukan, berciuman, itu diperbolehkan bu. Boleh. Loh, dulu Ibn Zubair datang ke rumahnya Bunda Aisyah. Ya, Ibn Zubair datang ke rumahnya Bunda Aisyah. Terus melihat Bunda Aisyah keluar, Ibn Zubair itu punya dosa bu. Yang salah. Dia itu langsung memeluk Aisyah dan mencium pipinya Bunda Aisyah sambil minta maaf, sambil menangis. Padahal Ibn Zubair itu ponakannya Aisyah. Jadi itu dalil bukti boleh mencium bibi. Ini bibi adiknya bapak loh, bukan bibi gado-gado itu loh, hati-hati loh ya. Nanti suami ibu datang-datang mencium bibi. Kenapa dicium saya adik? Kata Pak Ustadz boleh bi. Bukan bibi yang itu, sembarangan aja. Jadi bibi itu bibi adik bapak. Nah itu satu poin. Batasannya itu setahu saya hanya berkaitan dengan masalah aurat. Kalau aurat ada besar sampai lutut, itu tetap dibatasi. Dulu kalau kecil kan bebas. Sebelum balik, kalau udah dewasa nggak boleh. Kemudian juga batasan tidur, nggak boleh tidur bareng.
Satu ranjang nggak boleh. Tidur bareng satu ranjang itu maksimal 10 tahun, Bu. Wa fariqum fil madaji, pisah ranjang 10 tahun. Itu laki ke perempuan, perempuan ke laki sama aja. 10 tahun nggak boleh tidur seranjang. Kemudian batasan apa lagi? Ya itu aja setahu saya. Lebih umumnya tidak ada batasan. Nah tentu semua itu dengan catatan tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada sesuatu yang aneh. Hati ya. Ya kalau bapak kandung, anak kandung normalnya sih enggak. Biasanya saya nasihatin yang kayak gitu tuh biasanya untuk bapak tiri. Ibu nikah dengan laki-laki. Laki-laki ibu dengan anak ibu tuh mahram, tapi tolong dibatasi karena itu mohon maaf mahramnya mahram jauh. Itu oke. Tapi kalau bapak kandung sih normalnya kan tidak. Normalnya. Saya tahu ada nggak normal. Seperti itu. Baik. Nggak kalau mau tanya itu coba pas jawab itu Mbak mau sini. Baiklah. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ini ada teman WA suruh nyampaikan sama Pak Ustaz tentang istri tidak sanggup melayani suami. Alasannya. Saya mau ngomong kok lemes duluan. Tidak apa-apa. Ini maaf Pak Ustaz, suaminya itu maaf. Hiperseks. Iya, hiperseks. Iya. Jadi istri itu minta cerai atau apa istri itu dosa Pak Ustaz? Makasih. Pertama, ini kan tadi WhatsApp dari teman Ibu, sampaikan salamku kepadanya. Katakan aku merindukannya. Iya, Masya Allah. Iya, kayaknya kadang-kadang ada orang WA, Ustaz ini kalau di WhatsApp jawabnya lama banget, Bu, dengerin Bu ya. Saya itu kan berangkat dari subuh, pulangnya jam 10 malam, itu diri saya sudah saya hibahkan untuk kajian. Sampai rumah kalau aku masih sibuk jawabin WhatsAppmu, terus istriku tuh kapan ku sentuh, ya kan? Kadang-kadang saya ngomong begitu. Bukan kadang-kadang Ustaz ini sombong, bukan sombong. Jawabnya kapan? Saya memang udah punya komitmen kalau pulang rumah itu sudah nggak ngelihat WhatsApp kecuali yang urgent ya. Maka ada beberapa nomor yang saya pin di atas itu, kayak nomor-nomor pondok, nomor istri, nomor tertentu lah. Itu memang saya prioritaskan. Tapi kalau untuk bertanya, saya bilang, lu aku itu loh di pengajian udah di luar, saya bilang dari subuh tadi di Assalam, sekarang ada di sini, jam 11 nanti di Baras, duhuran jam 12:30 nanti Ustadz ada di RSKD, jam 2 ada di As-Sunnah, kilometer 3, asaran ada di PLN, jam 5 ada di UPIK, jam 6 ada di Gang PLN Al-Hidayah, habis sisa ada di Vancouver Balikpapan Baru, pulang jam 10 Ustaz. Tiap hari begitu muter-muter. Ya, ini sebenarnya kalau bentuk WhatsApp gak saya jawab, tapi karena ibu yang ngomong oke lah. Ceritanya ibu lah, pelakunya ceritanya ibu ya kan. Ceritanya, jangan-jangan ibu beneran ini sebenarnya ya. Cuman ibu biar kelihatan kamuflase gitu ya kan. Aku sudah tahu pikiran jahatmu ya. Iya. Kadang perempuan gitu kalau tanya Ustadz, tetanggaku itu padahal dirinya sendiri. Saya udah tahu. Enggak percaya. Oke, Bu. Haram, Bu. Haram perempuan menggugat cerai suaminya karena suaminya hiperseks, itu haram, tidak diperbolehkan. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Ya itulah salah satu hikmah kenapa Allah memberikan syariat berpoligami. Jadi memang saya sering bilang poligami itu perkara yang mubah. Kayak ini ada aura, ada teh kotak, ya. Ustaz memilih aura karena kebutuhan Ustaz aura. Gitu. Kalau Ustaz lagi pengen manis ya Ustaz minum teh kotak. Jadi ibu-ibu ini bentuk pilihan. Poligami juga seperti itu bentuknya. Dia perkara mubah, bagus dilakukan bagi yang membutuhkan. Nah kasus-kasus seperti ini memang dia termasuk kasus yang membutuhkan. Nah sehingga mohon maaf lain masalah kalau gini Bu, suaminya ngajakin berhubungan, istri udah iya, tapi kemudian ternyata berhubungannya dengan cara yang memang di luar ekspektasi.
sampai 4 kali, 5 kali semalam, misal contoh begitu. Mungkin karena suaminya kerasukan kacang goreng, ya. Loh, kacang ini meningkatkan vitalitas loh, Bu, ya. Iya. Makanya saya tidak berani makan, bahaya nih. Kalau saya makan di depan ibu-ibu bahaya nih. Jadi ibu akhirnya suaminya mungkin salah minum obat atau apa, vitalitasnya tinggi, berhubungan sampai istrinya nggak tahan, capek. Istrinya bilang, "Mas, aku capek." Suaminya bilang, "Kalau kayak gini caranya aku cerai kamu." Nah, itu urusan suami. Kalau itu boleh. Tapi kan ibu pertanyaannya enggak. Hah? Lah iya, ini saya lagi cerita. Ya Allah, ya Allah. Bulat aja. Saya tadi bilang nggak boleh, haram, kecuali kalau suaminya yang menceraikan. Berarti kalau istrinya minta cerai hukumnya apa tadi? Ya udah, selesai. Nggak boleh, haram. Ya, tapi suami istri tetap boleh berhak loh untuk mengatakan, "Tidak, Mas, aku udah lelah, aku udah capek." Itu berhak. Yang dimasukkan istri wajib melayani suami itu semampu dan sebatas kemampuan yang dia mau. Enggak, ibu menjiwai banget kok saya lihat. Ya, suruh suami ibu ke rumah saya aja, nanti saya ngobrol. Kewajiban istri untuk melayani suami itu berbatas dengan kemampuannya. Kalau emang di luar dari batas kemampuannya, ya diajak ngomong suaminya aja. Ya, "Mas, aku udah nggak tahan seperti ini. Ya, aku udah bisa melayani dengan cara seperti ini. Ya, aku mohon maaf, tidak bisa melanjutkan pernikahan seperti ini. Dari kamu seperti apa?" Kalau suaminya misalnya menantangin untuk ngajak berpoligami, ya perempuan memang harus mau dan tidak boleh menggugat cerai karena poligami, tapi boleh menggugat cerai kalau suaminya tidak berlaku adil dalam poligami. Ya, dalam poligami. Ya seperti itu. Karena hubungan sampai beberapa kali di luar batas normal, ya tadi memang penyakit hiperseks itu. Atau diobati lah, datang ke psikolog, ya. Seperti itu. Terapinya gimana? Wallahu a'lam, saya nggak tahu juga. Baik. Salamku padanya sampaikan, ya. Dan suruh beli celana yang ada gemboknya. Ada yang ingin bertanya lagi, ibu-ibu? Silakan. Orang situ kesini yang yang tadi diambil mic-nya. Kasihan ibunya muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Mau izin bertanya ya Pak Ustadz. Ini untuk pembagian warisan, dia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Anak yang pertama mempunyai anak yang pertama almarhum Pak Ustadz. Dia mempunyai 2 orang istri dan 5 orang anak. Anak laki-laki yang kedua almarhum juga, mempunyai 2 istri dan 6 orang anak. Anak laki-laki yang ketiga istrinya 1 aja Pak Ustadz dan anaknya 1. Nah, itu untuk pembagian yang dari anak almarhum ini seperti apa Pak Ustadz? Gak bisa ibu ngomong gitu, enak betul ibu. Ya. Itu kudu dituntaskan dulu siapa aja ahli warisnya semua. Iya. Karena saya takut nanti gini bu, mohon maaf ya, saya sering ngomong sama ibu kalau masalah menghitung waris, duduk bareng bawa kertas, bawa bolpen. Karena mohon maaf, 1 orang ndak ibu sebutkan itu akan merubah susunannya. Coba gini aja. Ini saya sekali lagi bukan berfatwa ya, karena saya takut nanti saya statementkan, tahu-tahu ada ahli waris yang tidak ibu sebutkan, itu nanti akan merubah susunan ini warisannya. Ngerti nggak maksud saya bu ya? Seorang istri mendapatkan 1/4, saya bilang ternyata dia punya anak, nggak disebutin anaknya. Padahal kalau disebutin anaknya, istrinya kan berubah jadi 1/8. Itu maksud saya, paham ya? Jadi coba berdasarkan omongan ibu aja. Tapi saya sekali lagi berlepas diri dari kebenarannya, karena takutnya nanti ada hal yang tidak tersebutkan. Ada mayat, ngomongnya gitu. Mayat punya siapa? Sebutin. Orang tuanya kan nggak ada seorang Pak Ustadz. Dia punya 3. Ngomongnya dari mayat. Ini ada mayat nih. Seseorang meninggal dunia. Dia punya siapa aja di sini? Yang anak pertama kan punya istri 2 Pak Ustadz. Gak penting itu, karena istrinya bukan ahli warisnya. Oh, iya. Ini mayat. Di anunya mayat, siapa aja yang hidup di sekitarnya mayat ini? Iya, istri sama anak. Iya.
Tadi katanya anak, gimana sih? Pak Ustadz, dia itu sebenarnya anaknya 5 ya Pak Ustadz. Oke. Dari orang tuanya kan sudah nggak ada ini ya. Bentar, satu. Ini mayat, berarti orang tuanya ini mayat. Ya. Punya anak 5 gitu. Anak 5, tapi yang 2 sudah nggak ada, sudah meninggal. Yang meninggal duluan bapaknya apa anaknya? Orang tuanya Pak Ustadz. Sudah nggak ada, jadi sisa anaknya 3. Dan belum ketemu, ibu belum paham. Dalam bab waris, ngitungnya nya itu ke mayat. Sudah, ibu ikutin alur saya aja. Ini mayat meninggal dunia. Dia punya berapa anak tadi? 5 kan? 5. Oke, 5 anak. Terus habis itu tadi kata ibu anaknya dia meninggal 2. Iya, yang 2. Meninggalnya sebelum ini mati apa sesudah ini mati? Sebelum. Berarti udah nggak dapat waris Iya, yang kayak tadi. nggak ada, jadi sisa 3 itu yang Ya, sisa 3 terus. Ya, yang 3 ini anaknya laki-laki semua. Nggak ngaruh. Nggak. Karena anaknya 3 ini nggak dapat waris dari ini. Baru yang anak yang pertama punya istri 2 Pak Ustadz. Nggak penting. Nggak Ngitung, nggak ngaruh. Maksudnya dia bukan. Tapi sudah almarhum, anak yang pertama almarhum, tapi meninggalkan 2 orang istri dan anak. Yang kedua Gini juga. ibu terputar-putar. Waris itu satu kasus per kasus. Jadi ibu tuntaskan dulu yang ini mayat meninggal dunia, anaknya 5, yang 2 mati berarti udah nggak dapat waris, yang 2 tinggal 3 ini. Bagi dulu warisnya ini kepada 3 anaknya ini bagi. Sudah 1, ini close, sudah tutup. Baru nanti anak ini meninggal, punya istri berapa nanti ngitung lagi waris lagi. Jangan ibu gabungin jadi 1 begini. Ngerti maksudnya? Jadi ini dulu hartanya ini berapa? Ahli warisnya betul cuma anak 3 ini aja, nggak ada yang lain. Yakin? Oke ya, ibu tanggung jawab loh ya. Anggaplah nih hartanya 3 miliar, berarti 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Udah tutup ini, selesai. Nah ini baru mati, hitung lagi waris baru lagi. Istrinya berapa? Istrinya 2, berarti 1/8 dibagi 2, 1/16. Anaknya berapa yang ini? 5, bagi lagi. 5 tuh laki semua. Enggak, ada yang perempuan. Ya udah hitung lagi per kepala kayak tadi. Sebenarnya masalahnya simpel, cuman ibu gabungin jadi 1. Makanya tadi kacau balau. Jadi hitungannya waris itu per case, per kasus. Paham ya? Nanti dari sini contoh, ya sudah saya hitungkan aja. Ini mayat mati, istrinya 2. Istri 2 tuh bukan 1/8 loh ya. 1/16. 1/16. Sisanya buat anak tadi. Per kepala. Yang lagi kepalanya 2, anaknya perempuan. Begitu. Nanti yang saudara kedua juga gitu. Nanti kalau mati, warisannya ke sekelilingnya dia lagi. Paham ya? Dan seterusnya. Begitu. Jelas? Jelas. Kasusnya gampang. Maksudnya beliau tuh kasusnya nggak rumit. Kalau dipecah-pecah, jangan digabungin jadi 1. Itu maksud saya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kalau misal kita mau berbagi waris, tapi 2 bersaudara. 2 bersaudara itu orang tua sudah meninggal, baru sekarang laku tanahnya. Stabil. Jangan gitu ceritanya. Ini mirip kayak yang tadi lagi. Ada seorang mayat meninggal Pak Ustadz, meninggalkan 2 orang anak, gitu ya. Jangan saudara, karena kalau saudara hitungan waris, nanti nyanya ke mayat, saudaranya mayat. Coba ulangin ceritanya. Ada mayat meninggal, gitu. Iya. Meninggalkan anak 2. Ya. Terus tapi yang satunya sudah meninggal. Meninggalnya sebelum mayat meninggal apa sesudah? Sesudah orang tua meninggal, baru sekarang mau bagi harta. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya kan ibu ada mayat meninggal, punya anak 2, yang 1 meninggal. Saya tanya ini meninggalnya sebelum bapaknya meninggal atau sesudah meninggal bapaknya? Sesudah meninggal bapaknya. Berarti hidup, jatuhnya hidup. Walaupun the kasus udah meninggal, dia tetap dianggap hidup. Karena waktu bapaknya meninggal, anaknya masih hidup. Ini kasusnya beda sama ibu yang tadi berarti. Berarti hitungannya dapat dua-duanya. Oh, tetap dapat ya? Iya, karena meninggalnya setelah si mayat meninggal. Dan biasakan dalam bab waris kalau cerita gitu, ada seorang mayat meninggal Pak Ustadz, dia punya anak 2. Jangan ada ada 2 bersaudara. Saudaranya siapa? Bingung kita. Jadi sekali lagi, Bu, kenapa kayak pasar perandasan begini ya?
Jadi ibu-ibu, di sini kasusnya si anak tetap dapat karena anak itu masih hidup di saat mayatnya meninggal dunia. Begitu. Berarti kalau baru sekarang ini dibagi, Iya. orang tuanya sudah meninggal dan anaknya sudah meninggal, tinggal anaknya yang satu, apa cucunya sudah tidak dapat lagi? Ibu paham nggak? Coba saya tanya. Anaknya meninggal, cucu meninggal, nyanyi ke siapa? Bingung kita. Hartanya baru dibagi setelah meninggal. Tidak ada omongan begitu. Saya ulangin lagi, Pak Ustadz, ada orang meninggal dunia, punya anak 2, ya, ini udah meninggal duluan. Maka saya bilang ini tetap dapat, tadi begitu ya. Sekarang hartanya berapa? Bagi 2. Kalau emang laki dengan laki bagi 2, 100 juta, 100 juta. Tapi belum dibagi pas waktu itu, nggak apa-apa. Seakan-akan ini kayak masih hidup. Nanti kemudian ini meninggal dunia, dibagi lagi kepada anak. Ya iya, warisan yang kedua lagi kayak ibu tadi. Jangan dicampur-campur, 2 kematian tidak boleh dicampur jadi 1. Kacau pembagian warisnya. Pembagian waris itu case per case. Udah jelas, sudah saya ulangi loh tadi 2 kali. Jadi 2 mayat, pembagiannya 2 bu, jangan dicampur. Nanti dibagikan lagi ke cucu, jangan cucu ngomongnya, anak. Kita nggak ngomongin kakek udah nggak ada, udah hilang. Ya maka ibu dari tadi putar-putar itu karena mencampur beberapa kasus dalam pembagian warisan yang satu, nggak bisa. Bagian warisan tetap dipecah-pecah sendiri-sendiri. Jadi jangan bilang cucu sama saya. Sudah ya, dibagi 2 ya, deal. Ini meninggal, dibagi lagi nggak tat? Ke siapa? Ke anaknya. Iya, dapat bagian lagi karena sudah si bapak ini punya harta. Gitu maksudnya. Baik. Satu terakhir. Makasih Ustaz. Sama-sama. Satu terakhir silakan. Ustadz, ada mayat suami istri meninggal secara bersamaan. Dia punya anak 2, tapi sebelum menikah dulu ternyata mayat yang ini sudah punya anak sebelumnya. Cuma di luar kota, nggak pernah berurusan gitu, saat kayak jauh. Sudah kayak nggak berhubungan komunikasi. Di saat dia meninggal ini, apakah anak itu dapat? Gini bu, yang disebut anak itu adalah anak dari yang mati. Anak dari yang mati. Ini laki ini nikah sama ibu. Dia punya anak dari istri yang pertama. Ini anaknya si mati ini dapat tetap terkoneksi. Kecuali kalau anak yang ibu aja, ibu nih nikah sama janda sama duda. Ibu bawa anaknya. Ibu bawa anak dari suami pertama. Ini nikah sama ibu. Terus apakah si mayat ini berarti anak ibu tadi dapat? Enggak, karena itu bukan anaknya si mayat. Nyanyi harus kembali kepada si mayat. Tinggalnya bersamaan. Nggak mungkin. Iya kan pas COVID kemarin itu. Nggak mungkin bersamaan. Pasti ada jedanya, jamnya, menitnya, detiknya. Misalnya beda sehari 2 hari gitu. Apalagi sehari, lebih ngeri lagi. Orang sejam aja Ustadz bilang beda kok. Itu tetap dapat dari harta si bapak atau gimana? Bapaknya siapa tadi? Yang anak itu nggak dapat berarti? Yang mana? Anak bapaknya sebelumnya dari pernikahan sebelumnya. Ustadz udah bilang dapat. Tergantung siapa yang mati duluan. Mati duluan. Ini kenapa sih terputar-putar dari tadi kita di titik yang sama loh? Siapa yang mati duluan? Ini bapak, ini anak. Kalau si anak yang mati duluan, anak mewarisi ke bapak. Kalau bapak yang mati duluan, bapak mewarisi ke anak. Enggak, tapi ahli warisnya ini kan anak yang mereka yang kandung berdua nggak membagi dengan anak yang ini gitu. Ya terus kenapa? Kan Ustaz udah bilang dapat warisan. Kalau misal dia ngotot ya berarti dia melanggar hukum Allah. Aturan syariatnya begitu. Ya, baik. Ibu yang dapat duit, Ustaz yang mikir. Ya. Ibu dapat 1 M, Ustaz dapat kacang goreng. Baiklah. Jadi kesimpulannya, posisi meninggal itu juga berpengaruh bu, siapa yang duluan. Itu berpengaruh banget. Jangan kan tadi ibu bilang matinya bersamaan, mati selisih jam aja bisa ngaruh kok. Kayak tadi tuh yang anak kalau mati duluan, cucunya nggak dapat. Ya cucunya si mayat tadi. Karena bapaknya udah si anak mati sebelum bapaknya meninggal dunia. Baik. Ibu yang berbahagia,
Nanti kita sambung kembali insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tad'ana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ila al-bayani wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum wa nad'unaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.